Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Shalom ya buat kita semua. Hari ini saya berterima kasih kembali kepada Tuhan untuk kedua kali Bapak Gembala setempat mengizinkan kami melayani. Dan ini adalah hal yang tentunya saya patut syukuri untuk kita sama-sama saling belajar ya, membagi berkat dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa tidak akan pernah percuma saya dan saudara ada di tempat ini. Tidak akan pernah percuma. Sebab kitalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan dan tetap mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Baik saudara, saya tidak perlu mungkin lagi perkenalkan ya. Dan saya tidak mungkin komentar lagi. Segera saja kita akan buka Alkitab kita. Dalam firman Tuhan, kita baca dalam Injil Lukas 17 ayat 28. Iya. Injil Lukas pasal 17 ayat 28. Satu ayat dalam firman Allah yang saya akan baca ya dalam ayat ini. Firman Tuhan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Pagi hari saya bicara tentang betapa ya pentingnya kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam gereja Tuhan di masa kini atau di masa-masa sekarang ini. Dan hari ini saudara, saya tergerak melihat ayat ini. Dalam konteks ya ayat ini saya beri judul ya keselamatan yang makin mendesak. Apa yang paling mendesak dalam hidupmu hari-hari ini? Saudara ya. Menurut kita apa yang paling mendesak? Kita mengerti ya kata mendesak. Artinya saudara bahwa Tuhan ya mau memberi kita hal yang paling saudara, paling terpenting di atas segala-galanya. Ya. Dan di atas segala-galanya adalah keselamatan. Betul tidak? Kalau kita tanya, saya tanya Bapak Ibu pemuda-pemudi, hari ini kita ibadah karena apa saudara? Kita ibadah hari ini karena apa? Kita cari Tuhan, kita berkorban bagi Tuhan, melayani Tuhan. Bukankah saudara? Karena keselamatan yang Tuhan telah beri pada saya dan saudara. Ya. Apa artinya kalau tidak ada tujuan hidup kita iring Tuhan tidak punya tujuan? Betul? Nah karena kita punya tujuan hidup keselamatan yang pasti ini, mari saudara jangan sia-siakan keselamatan. Saya melihat saudara dalam ayat ini kita ingat ya peristiwa Sodom dan Gomora. Mungkin Bapak Gembala sudah injak daerah sana karena sudah
sering ke Israel, ya saya belum pernah ke sana. Tapi minimal dalam firman Allah kita bisa melihat apa yang terjadi sebetulnya di dalam ya peristiwa itu. Keselamatan yang makin mendesak, saudara. Dan keselamatan yang mendesak ini kira-kira apa yang kita persiapkan, saudara? Dunia boleh berkata saya mau persiapkan menjelang hari-hari yang sukar. Saya mau menabung sebanyak mungkin. Bisa ya jadi seperti itu? Orang dunia akan berpikiran lain. Tetapi kita akan beda, saudara ya, umat Tuhan, anak Tuhan yang di dalam Tuhan. Saya mau lihat ada 3 hal yang paling, saudara, hal untuk kita benar-benar, saudara, memperjuangkannya. Saya melihat 3 hal ini di dalam Kejadian pasal 19. Ini yang harus ada pada kita, 3 hal ini. Ya. Ketika Tuhan mempersiapkan saya dan saudara. Artinya bahwa gereja anak-anak Tuhan harus menjadi militan di dalam Tuhan. Kita bisa lihat seperti ini ya. Ini bagian militan kita kepada Tuhan. Ibadah seperti ini ya, ada mungkin penting di rumah tetapi kita memilih untuk harus ada di ibadah seperti ini. Nah, kita akan lihat dalam Kejadian 19, hal ini harus kita miliki ya. Menurut peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini. Kejadian 19, saudara lihat satu persatu, saya baca ayat ini. Iya. Ayat 17 mulai. Saudara perhatikan ya, kita baca mungkin agak sedikit lambat saya lihat. Ini penting ya buat kita. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ini 3 hal ini ada di sini. Saudara lihat di situ ya. Saya katakan tadi mendesak, saudara. Saudara lihat mundur dalam ayat sebelumnya. Saya baca, saya senang lihat ayat ini. Saudara perhatikan mulai ayat yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Luar biasa, saudara ya. Apa yang terjadi kita mungkin sudah tahu banyak tentang cerita ini. Tetapi ketika kita baca perlahan-lahan kita menyimak, saudara, ini adalah berita bagi gereja, bagi kita, saudara, memberikan perhatian yang sangat serius bagi saya dan bagi saudara. Dalam hal ini kita perhatikan baik. Yang pertama, saudara, untuk kita lihat Allah mempersiapkan saya dan saudara, ya, untuk masuk dalam keselamatan yang besar, kata firman Allah. Perhatikan ya, ayat tadi bilang mengasihani dia ya. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita tambah-tambahkan? Apa yang harus kita perbuat soal iman kepada Tuhan? Bagian yang pertama tadi saya lihat dalam ayat ini ada 3 hal di situ. Larilah, selamatkan nyawamu. Ini pertama, lari, selamatkan nyawamu. Saya percaya kita mengasihani ya diri kita, nyawa kita.
demi keselamatan. Kalau ada di tempat ini tidak mengasihi, hidupnya ini sia-sia, saudara. Tuhan saja pertaruhkan nyawanya buat saya dan saudara. Betul? Masakan kita tidak juga harus berusaha, saudara? Kalau perhatian Tuhan dan isi sorga berkata dalam firman Allah, satu orang bertobat saja, malaikat di sorga apa, saudara? Bertembik sorak. Artinya nilai keselamatan kita ini terlalu mahal harganya. Bukan murahan, saudara. Bukan. Tapi nilai keselamatan yang Tuhan berikan pada kita ini terlalu mahal. Firman Allah jelas berkata, apa artinya engkau memiliki seentero? Ya, seentero semua. Andai kata kita bisa memiliki itu, tapi sia-sia. Kalau iman kita tidak di dalam Tuhan. Kita lihat kembali dalam ayat ini, larilah, selamatkanlah nyawamu. Ya. Kenapa, saudara? Tuhan bilang, lari. Ini pesan yang amat penting bagi apa, saudara? Keluarga Lot, istri dan kedua anaknya. Lari. Sebab kota ini, Sodom ini, Gomora ini segera dihukum oleh Tuhan. Tetapi mengapa, saudara? Alkitab bilang, kenapa rohani orang-orang ini, Lot ini, sepertinya tidak serius menanggapi, saudara, soal berita yang terlalu amat penting ini. Ya. Alkitab bilang tadi ayat 16 bilang, mereka berlambat-lambat, saudara. Orang Manado bilang, foyangana. Ya, ya tahu ya. Setelah lu foyangana. Tuhanmu bilang ngana cepat, tapi karena pengana foya. Tuhan sekarang kita terburu waktu ya dengan Tuhan. Lihat ayat ini. Kedurjanaan kota Sodom dan Gomora masa sekarang dengan jelas terpapar di depan mata kita. Bahwa dunia sementara mengarah kepada kedurjanaan seperti Sodom dan Gomora. Dan apa persiapan kita, saudara? Apa persiapan kita? Apakah rohani kita ini rohani asal jadi? Ya, di bawah standar daripada firman Tuhan. Kita berdoa, saudara, supaya betul kita ini makin bertambah kuat. Betul? Sebab kita tidak akan mungkin dan kuat menghadapi situasi ke depan. Ya. Sebab itu ayat ini, saudara, kiranya memotivasi saya pun dan saudara. Iman kita hari-hari ini bukan iman lambat-lambat, saudara. Bukan iman berjalan. Betul? Saudara lihat dalam ayat 26. Tuhan bilang, lari ke gunung. Saudara lihat, baca jelas ayat ini, saudara. Ayat 26. Saudara lihat ya, mungkin dibaca. Tetapi istri Lot, apa, saudara? Yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya. Tidak tahu apakah ini kata ini berjalan, apakah memang dia berjalan, desakan untuk lari, tetapi dia tidak respon apa kata firman Tuhan. Ya. Lari, saudara. Selamatkan nyawamu, selamatkan, saudara. Jadi bukan lagi hal yang biasa-biasa, saudara, hal kita mengerjakan iman kita dan demi kepentingan keselamatan kita. Saudara perhatikan ya, ada ayat bilang, saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Takut dan gentar. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita dalam mengerjakan keselamatan iman kita. Kita tidak tahu di samping kiri kanan kita. Tetapi pada akhirnya buah jugalah yang akan menentukan. Sebab itu, mari kita berlari, saudara. Satu ayat Paulus pernah katakan seperti apa dia bilang, saudara.
Ya, saya minta tolong. Ya, Filipi 3 ayat 14. Ada enggak satu orang baca ayat ini? Saya senang kalau ada yang tergerak baca. Filipi pasal 3 ayat 14. Ada? Kalau tidak ada, saya yang baca ya. Iya. Filipi 3 ayat 14. Saya baca dari ayat 13, tapi saya ambil satu kalimat. Ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa saudara? Hadiah. Kata di situ bilang apa? Berjalan, berlambat. Tapi apa saudara? Berlari saudara. Tuhan persiapkan kita. Dengar baik saudara umat Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan gerejanya. Ya, rohani anak-anak Tuhan harus berlari saudara. Harus berlari. Jangan jadi seperti gereja yang ada di Efesus. Ya, suam-suam kuku. Jangan saudara ya jadi suam-suam kuku. Persiapan Tuhan itu mantap harus ya kita alami dalam diri kita. Perhatikan baik. Paulus bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah apa? Tuhan. Ada rohnya yang sudah mulai pudar di sini. Semoga tidak ada berdoa saudara. Ya, kita minta belas kasihan Tuhan. Berdoa. Berkobar-kobar, bersemangat. Seperti Bapak Gembala di tempat ini. Sampai hari ini tetap bersemangat. Ya, melayani Tuhan. Bermisi saudara. Ada api saudara. Api roh Allah, roh kudus. Yang ada pada kita. Firman Tuhan tadi pagi. Kita perlu itu. Dan membuat kita saudara lihat di situ. Kita akan membuat saudara lihat Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang begitu kuat saudara. Bukan lagi gampangan. Ada ayat saudara. Ya. Bukan jadi anak-anak gampangan. Tahu anak gampangan saudara. Ya. Kita akan dibawa oleh Tuhan, dibawa masuk dalam percepatan iman. Ya, semakin berlari kita. Alasannya apa? Kalau Tuhan katakanlah Tuhan mau percepat waktunya, maka kita juga harus saudara mempercepat. Ya. Waktu Tuhan semakin mendesak kita. Tapi mungkin banyak anak-anak Tuhan berkata, belum Tuhan. Saya belum waktunya, saya mau beri diri buat Tuhan. Ya, atau mau bersungguh-sungguh buat Tuhan. Saya baca satu ayat saudara dalam Roma. Ya. Kita lihat apa pesan Tuhan ini. Roma pasal 13, saudara lihat baik ayat ini. Ayat 11, mulai ya. Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari apa? Tidur tadi ya. Ini di kategori orang-orang yang harus berlari saudara. Apalagi tidur. Sebab sekarang, perhatikan kalimat ini. Sebab sekarang, artinya katakanlah zaman sekarang ini. Ya. Keselamatan sudah lebih apa saudara? Sudah lebih dekat saudara ya. Keselamatan itu sudah lebih dekat yang kita sebutkan hari-hari ini. Sudah di zaman yang terakhir kita. Ada hamba-hamba Tuhan katakan, mungkinkah ini bonusnya Tuhan, waktu-waktu Tuhan berikan bagi saya dan saudara
untuk bisa berbenah diri, berbenah hidup. Karena Tuhan mau percepat waktunya. Saya lupa ayatnya yang bilang, jikalau waktu tidak dipersingkat, masih dalam Matius 24 ada tuh ya, kalau salah 13. Ya, jikalau waktunya tidak dipersingkat, bisa-bisa orang-orang percaya juga tidak masuk surga, saudara. Itu baiknya Tuhan. Ini berita-berita yang betul-betul memberikan perhatian kita yang amat penting, supaya saudara kita membuka mata lebar-lebar, membuka hati sepenuhnya bagi Tuhan, supaya kita betul-betul berusaha, saudara. Ini bicara sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apa maksudnya ini, saudara? Seperti saya katakan mungkin ya tadi, banyak orang-orang yang bilang masa bodoh. Ya, sifat bermasa bodoh di zaman akhir ini kalau tidak cepat bertobat minta pemulihan akan semakin bodoh, saudara. Tidak akan pernah memahami maksudnya Tuhan, rencana Tuhan dalam pribadi. Ya. Kalau kita merespon hal ini, mari kita mau terus berlari, saudara. Amin. Berlari di dalam Tuhan. Alkitab beritahu ini pada waktu, saudara, ya, Tuhan menyuruh Lot, banyak hal yang kita bisa temukan di situ. Saya ambil saja ini ya, dalam pengertian yang lain, versi lain. Artinya kita harus betul-betul lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Berlari dan terus berlari, saudara. Jangan lambat. Sehubungan dengan pertolongan Tuhan, segera saudara menghanguskan, membumi binasakan ini, kota yang jahat itu. Ayat 15 katakan di situ. Mendesak, wahai Lot, isi cepat. Lot dan istri anaknya cepat keluar dari kota ini, yang jahat ini. Ini adalah berita mungkin perlu juga bagi kita. Ya, keselamatan itu, kalau Tuhan bicara mungkin pada kita di masa-masa sekarang. Kedurjanaan dunia kita hari-hari ini, Tuhan mau, saudara, ya, kita memiliki beban bagi keluarga-keluarga kita juga. Kita yang sudah mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, mari kita ingat apa seperti firman Allah bilang tadi, siapa-siapa keluargamu yang ada di kota ini, selamatkan mereka. Tapi ternyata tidak ada. Dalam hal soal keselamatan ini, saudara, ya, kita pun diingatkan oleh Tuhan. Papa mama kita, saudara-saudara kakak beradik kita yang belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kalau boleh Tuhan lawat, Tuhan jamah keluarga-keluargaku. Ini penting, saudara. Saudara lihat kata-kata Tuhan. Tuhan bicara tentang keluarga yang lain daripada, masih ada enggak keluargamu? Ya. Cepat harus keluar dari dalam kota ini. Cintai keluarga kita, amin saudara. Kasihi mereka. Betul. Kalau saya ingat, saya baca tentang kisah Lazarus dan orang kaya, saudara. Oh, luar biasa. Ketika dia dibawa di alam maut, orang kaya bilang apa? Hai Bapak Abraham, kalau boleh utus itu Lazarus, sampaikan itu kebenaran kepada keluargaku yang masih di dunia sana. Masih sudah di alam maut tapi masih ingat keluarga di dalam dunia ini. Penting ketika dia melihat penghukuman yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Hidup ini tidak lama, saudara, betul? Kita tidak tahu kapan kita, saudara. Tahun yang lalu kami hamba-hamba Tuhan ya, dari GPDI, hampir 100 lebih hamba Tuhan GPDI diangkat oleh Tuhan. Baik muda sampai yang tua. Ya. Saya pikir-pikir begini, Tuhan, ini yang dibilang oleh firman Allah.
Dalam firman Allah dibilang gereja satu saat akan pengangkatan, ya. Akan bertemu berjumpa dengan Tuhan ketika dia datang di atas awan-awan yang permai. Tetapi mereka yang Tuhan sudah panggil ini, ya, ada yang berkata, aduh Tuhan saya belum siap, ya. Apakah takut dipanggil Tuhan ataukah seperti apa sudah? Perah pengangkatan saya katakan seperti itu. Muda tua dipanggil kembali ke pangkuan Bapa. Pertanyaan, siapkah kita sudah? Ya. Kita renungkan hal ini. Mari saudara, demi sebuah keselamatan kita harus lebih dari yang lain. Berlari dan terus berlari saudara. Berikut yang kedua. Alkitab bilang tadi apa? Larilah selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke apa? Ke belakang. Fatal saudara. Yang terjadi kepada istri Lot, karena apa tadi? Menoleh ke belakang. Apa yang dia lihat ke belakang? Apa yang dia lihat? Bisa jadi ya. Dia mungkin lihat rumahnya, hartanya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Dia pikir harta yang di belakang sana. Ataukah dia berkata, siapa tahu Tuhan tidak jadi hukum ini kota. Mencoba memalingkan, ya, mukanya ke arah belakang. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, kenapa Allah bilang jangan menoleh ke belakang? Apa maksudnya saudara? Biasanya memang saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita mungkin sering mengalami pergumulan-pergumulan dan seringkali kita belum mampu, belum sanggup melupakan hal-hal yang pernah terjadi di belakang kita. Ada yang masih ingat-ingat saudara? Pergumulan atau persoalan ketika engkau disakiti temanmu, keluargamu, dan membuat Anda tidak bisa bangkit saudara. Belum lagi perkara-perkara yang duniawi. Saudara lihat, jangan toleh, jangan lihat ke sana. Kita lihat tadi ya, Paulus bilang, dihadapkan arah kepandangan ke depan sana. Ya. Jangan menoleh ke belakang, saudara. Jangan coba lihat ke belakang. Sebab bicara belakang ini bicara masa yang lalu. Dan masa yang lalu tidak akan bisa menentukan masa depanmu ke depan, saudara. Banyak orang mungkin masih berputar-putar. Tidak mampu melangkah. Tapi karena apa? Karena ada yang di belakang, saudara. Persoalan yang belum diselesaikan. Saudara ingin diberkati dan ingin maju, ingin bebas, saudara. Katakan Tuhan, saya hanya mau arahkan kepada Tuhan yang telah menolong dan memampukan saya. Ke belakang. Bicara masa lalu kita. Bicara pengalaman-pengalaman dulu yang mungkin ya berat yang pernah kita hadapi. Ataukah mungkin kegagalan saudara. Yang mungkin membuat saya dan saudara bersungut kepada Tuhan. Saya percaya saudara. Ya, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengalami kegagalan. Betul saudara. Orang pintar, orang bisa, tetapi akan selalu melewati masa-masa itu. Ya, bicara kegagalan saudara. Firman Allah berkata, jangan menoleh ke belakang itu. Saudara, saya bersaksi sedikit pada waktu kami melayani pelayanan di Mamuju. Kami melayani ya dalam lingkungan kaum Kedar dan Nebayot. Saya pernah satu saat
Saya berkata begini kepada Tuhan, tekanan terlalu deras saudara, di tetangga. Apa terlebih kepala desa kami. Ya, ada orang tua ya jemaat kami ini Bapak Okto menjadi saksi hidup dalam pelayanan kami. Satu ketika pada saat kami mau berdiri tempat ibadah, datanglah dia, kepala desa. Dia berkata ya di depan Bapak ini jemaat, di sini dilarang bangun gereja dan bangun rumah boleh. Ya. Saya dengar kalimat itu, saya bilang begini, oh Tuhan, bagaimana ini? Ya. Tapi sebagai orang yang di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya hanya dengar, dia masih berputar-putar di situ ya, oh Pak ya. Istri saya ada di situ, tapi saya tetap kuat. Saya katakan dalam diri saya, enggak, satu ketika nanti. Ya. Dan satu saat saudara, dia menjadi sepertinya menjadi duri dalam pelayanan kami. Saya pikir saya akan segera tinggalkan pelayanan itu. Dan 15 tahun ya sudah kami ada di situ. Kami tetap bertahan, terus maju dalam pelayanan seperti itu. Tetapi tetangga kami ini, Pak Desa ini sepertinya terus meneror saya. Dan kami tetap berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Masa tidak bisa bangun gereja? Tapi kami terus doa dan puasa minta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bekerja lewat cara Tuhan saja. Kita mau lihat bukti Tuhan itu di tengah-tengah pelayanan seperti itu. Dan apa yang terjadi saudara ya? Terus bertambah, tahun bertambah tahun. Kami minta, saya tidak minta Tuhan ya. Kalau boleh singkirkan sekarang itu. Ya, penghalang itu. Tapi apa yang terjadi cara Tuhan? Istri saya sudah orang Ambon, saudara, keras juga ya. Istri saya ini sepertinya dia tidak tahan lihat itu, tapi saya bilang sabar. Kita sementara melayani proyeknya Tuhan, bekerja di proyeknya Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan tinggalkan. Saya berpikir saya pada saat itu hampir gagal total, saudara. Saya hampir putus asa. Tapi di tengah-tengah seperti itu saya terus bertahan. Lalu apa yang terjadi? Gereja kami ya Pak Gembala sudah lihat yang sudah pergi itu belum lama berdiri saudara, belum lama. Mungkin sampai hari ini baru masuk 4 tahun kalau tidak salah. Tetapi Tuhan buat keajaiban saudara. Tuhan hibur kami. Satu saat saudara saya dan istri saya keluar. Tapi waktu itu ya berdiri ya Pak ya sudah hikmat Tuhan berdiri itu rumah tapi dengan hikmat Tuhan saya buka tiang-tiangnya, sekat-sekatnya supaya pelong seperti ini. Jadi kami bisa ibadah. Ibadah pun pertama perlahan-lahan. Tapi terornya luar biasa. Tapi Tuhan buat bagaimana Tuhan. Saya mau lihat pertolongan Tuhan. Satu ketika saudara saya dengan istri saya pulang dari teman. Saya masukkan motor ke dalam tempat ibadah itu rumah. Tiba-tiba gas motor saya sangkut di pintu, naik kencang itu gas, tidak terkontrol, akhirnya motor lari dia tabrak dinding saudara, tabrak dinding hampir jam 9 malam, Dras. Besar bunyinya, lalu datang ini Pak Desa ini yang sering meneror kami, waduh Pak Pendeta ada apa, kenapa Pak Pendeta tabrak gereja, dia bilang begitu saudara. Wow saya dengar langsung, wih, satu. Dia yang bilang sendiri, tabrak gereja. Nah, ya. Puji Tuhan. Kami terus berdoa saudara. Berikut saudara, istrinya sakit. Dengan sukacita kami pergi doakan istrinya. Itu cara Tuhan ya. Kami doakan, Tuhan bekerja.
Lalu berjalan terus, saudara. Satu saat datang ini Pak Desa di rumah. Dia katakan begini sama saya, Pak Pendeta, bikin, ini bahasa sana bilang ya, bikin nih proposalmu. Supaya dibangunkan gerejamu katanya. Itu bahasa orang sana. Saya dengar kalimat itu saudara, saya katakan Tuhan, so ini tuh jawaban Tuhan. Saya tidak tunggu lama saudara. Saya bekerja cepat dengan jemaat, cepat saudara. Pada saat itu waktunya Tuhan saudara hibur kami. Pas waktunya Tuhan bertepatan dengan Tuhan kirim kami jemaat yang anggota Brimob saudara. 2 orang Tuhan kirim. Anggota Brimob. Tuhan pakai anggota Brimob ini. Mereka kerahkan, bukan kami lagi. Datangkan, saya tidak tahu dari mana itu batu-batu yang cukup luar biasa. Sampai waktu terkumpul masyarakat heran dengan ada apa di sini, mau bangun apa di situ. Tapi mereka hanya lihat-lihat begini. Ya, jemaat itu katakan, tidak usah takut Pak Gembala. Ya, ini 2 Brimob Tuhan kirim saudara ya. Dan akhirnya terbangun gereja itu. Sampai sekarang berdiri saudara. Yang sudah ke sana sudah lihat saudara. Saya hampir putus asa pada waktu itu saudara. Saya berpikir saya tinggalkan saja tempat ini. Saya pikir saya sudah gagal di sini. Ya. Tetapi ternyata Tuhan kuatkan kembali saya. Dan ternyata saudara, saya pikir sudah selesai. Saya bilang ke istri saya, mungkinkah ini ya kepala desa ini, orang tua ini punya ilmu yang membuat dia tidak bisa tenang. Karena memang ya hanya berjarak 6 meter kalau tidak salah dari gereja. Terus dia bikin ulah saudara. Satu saat lagi kami sementara berpuasa sesi pertama. Jemaat kaget. Saksikan. Pak Desa dengan anaknya. Ini tahun yang lalu saudara. Dia patok pas di tanah gereja itu. Dia patok setelah Pak Gembala pulang waktu itu ya. Patok sudah dia patok dari depan sampai ke belakang. Saya spontanitas suara saya bilang begini kepada istri saya dan kepada jemaat. Sebentar Tuhan patok ini Pak Desa. Saya tidak sengaja ucapkan seperti itu saudara. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia patok 1 minggu kemudian meninggal dunia. Ya, kepala desa ini. Kami bukan bersuka cita, kami cuma lihat jawaban Tuhan saudara. Artinya dalam banyak mungkin yang kita pikir susah sulit, kita gagal atau seperti apa saudara. Percayalah bahwa rencana Tuhan belum pernah berhenti bagi kita. Anda mungkin yang pernah mengalami persoalan pergumulan hari ini. Saudara lihat ya. Kalau Anda merasa Anda gagal saudara. Percayalah Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal saudara. Ya. Untuk menolong saya dan saudara. Berarti jangan menyerah. Betul tidak? Tuhan persiapkan kita untuk jadi orang seperti itu. Ya. Untuk kita akan tetap melihat kemenangan itu. Melihat jawaban Tuhan. Memang Tuhan tunggu kita juga. Tuhan lihat. Apakah ini pemuda, keluarga ini tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah menurut kita ini tidak mungkin. Ya. Ada orang berkata juara sejati, saudara, bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi kita lihat orang-orang yang memiliki, orang yang pernah menjadi juara dalam segala hal. Tanya kepada mereka, orang yang sukses tanya, apa pernah gagal saudara? Pernah saudara. Ya, pernah gagal. Tetapi persoalannya saudara lihat. Mereka tidak mau saudara dikuasai dengan kegagalan itu. Segera bangkit saudara. Tokoh-tokoh Alkitab kalau kita pelajari banyak yang pernah mengalami kegagalan iman.
Ada yang berdosa kepada Tuhan seperti saya katakan tadi pagi. Daud pernah bersalah dan berdosa kepada Allah. Abraham pernah mengalami kegagalan. Musa saudara menurut firman Allah dia tidak masuk. Dia ke tanah Kanaan. Dia gagal mendengarkan firman Allah. Tuhan katakan kepada dia. Tetapi dia tidak juga menyerah. Jadi jangan lihatlah, saudara lihat, jangan menoleh. Perjalanan yang kita hadapi ini mengalir saja dengan maksudnya Tuhan. Amin. Ketika memang Tuhan harus kirimkan kita, banyak proses, banyak hal yang harus kita hadapi, saudara. Jalani saja. Ya, kita di sini susah sulit diizinkan Tuhan hadapi masalah. Orang-orang juga anak-anak Tuhan di seberang sana pun juga sama, saudara. Ya, ingat saja, tipsnya begini, kalau saya dapat masalah, bukan hanya saya, saudara. Anak-anak Tuhan pun juga menghadapi pergumulan. Betul? Kita menghadapi pergumulan di kota ini, tapi di kota Manado, di mana saja. Tetap anak-anak Tuhan, karena itu bagian kita, saudara. Yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Jadi jangan menoleh ke belakang. Pincang perjalanan rohani kita, betul tidak? Saudara, ini betulkah ataukah tidak? Ya. Menurut penelitian, ada hewan ya, harimau dan rusa. Kecepatan berlarinya rusa ini 82 km per jam. Itu kecepatannya. Sementara singa hanya 42. Apakah betul? Tapi saudara, rusa ini mudah didapat, mudah diburu oleh singa ketika singa memburu rusa di tengah-tengah padang yang luas. Ya. Kenapa bisa diterkam? Saudara lihat kenapa bisa? Saat dalam ya lari begitu kencang, saudara. Rusa larinya sambil lari dia lihat ke belakang, dia ragu, saudara. Ya, dia terus menoleh, lari, dia lihat ini musuh yang sementara mengejar dia. Akhirnya terkejar ini rusa ini. Dia tidak yakin, saudara. Padahal dia lari cukup kencang, harusnya dia bisa tinggalkan jauh. Tapi karena dia sering lihat ke belakang begini, mungkin seperti itulah yang kadang-kala terjadi pada kita. Ya, banyak hal yang mungkin membuat saya dan saudara tidak bisa maju. Ya, karena ada hal yang membuat kita, saudara lihat ya, di belakang kita seperti kita terikat, saudara. Tapi mari hari ini saya percaya, saudara, kita katakan Tuhan tolong saya. Ya, jadilah seperti Musa, arahkan dia pandangan ke depan sana. Firman Allah berkata, saudara, dalam kitab Kolose, kalau kita telah saudara, ya, dipanggil dipilih oleh Tuhan. Satu ayat ini saya baca buat kita. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara lihat, ya, hati dan pikiran kita tertuju kepada yang di atas. Bukan berarti, saudara, kita tidak lagi hiraukan yang ada di sekeliling kita. Kita memang masih di dalam dunia. Kita masih diizinkan Tuhan untuk berusaha, makan, minum, kerja. Tetapi maksudnya Tuhan, ya, Tuhan mau, saudara, pikiran hati kita ini benar-benar Tuhanlah yang kita prioritaskan. Kalau Tuhan yang kita prioritaskan dalam hidup kita, ada kan janji Tuhan, ya. Tuhan bilang apa? Mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah. Yang lain dia pasti tambahkan pada kita. Itu janji Tuhan pada kita, saudara. Nah, sebelum itu kita lihat, kita gapai, saudara, pikiran dan hati kita perlu fokus kepada Tuhan. Orang bilang, saya tidak fokus kepada Tuhan. Sibuk saya.
Orang berkata saya tidak terlalu konsen dengan Tuhan karena terlalu banyak masalah, saudara. Ya. Tidak seperti itu. Mari kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, banyak hal ya yang mungkin bisa membuat kita terhenti. Tetapi mari tetap arahkan pandangan ke depan. Lihat saudara di depan sana, apa yang akan Tuhan siapkan pada kita. Pikiran hati kita ini. Kalau hati dan pikiran Anda tetap fokus pada Tuhan, firman Allah bukan kami yang katakan. Firman Allah berkata bahwa engkau akan hidup di dalam hal yang benar-benar damai ada di situ. Luar biasa saudara. Persoalan tetap selalu mungkin ada. Tetapi cara kita dalam menanggapi setiap persoalan akan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan yang Dia berikan pada kita. Ya. Jadi mari dalam hal yang kedua ini, saudara lihat jelas ya kita dituliskan dalam ayat itu. Istri Lot jadi tiang garam. Ini rohani seperti apa ini? Yang tidak mampu maju. Berdiri di tempat, binasa di tempat itu. Kita berpikir saudara mulai hari ini, Tuhan rohani saya seperti apa ini? Ya, saya sering bilang kepada jemaat, kalau kadar rohani kita saudara, ya tidak mampu berada pada poin yang Tuhan mau, standar yang Tuhan inginkan, kita mudah rentan kita saudara dengan arus dunia kita sekarang ini. Kita tidak akan mampu bertahan. Sebab hanya ada salah satu cara untuk kita bertahan ini. Saudara lihat ya, kita harus betul bangun kekuatan rohani kita. Di samping Anda berusaha membangun mungkin saudara hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup ini. Harus Tuhan. Ya. Dan berikut yang terakhir, yang ketiga. Ya, dalam firman Allah ini. Saya baca ya, larilah selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Jangan berhenti. Saudara. Tadi dibilang lari terus. Terus yang berikut, jangan menoleh ke belakang. Ya. Dan yang terakhir saudara lihat di situ, Alkitab katakan ya, jangan berhenti. Ini penting bagi kita saudara. Apakah di tempat ini sudah ada yang mau berhenti iring Tuhan? Capek dengan Tuhan? Saya kira tidak ada ya. Dari depan saya lihat bapak-bapak saudara-saudara tetap bersemangat dalam Tuhan. Sekalipun mungkin Anda sementara dalam goncangan, pergumulan hidup. Tuhan bilang ini jangan berhenti. Itu pesan Tuhan kepada istri Lot ini. Kepada kedualah suami istri dan anak mereka. Jangan berhenti. Artinya begini saudara ya. Pertandingan iman saya dan saudara ini, Alkitab katakan saudara harus selesai. Tuntas kita dalam kita mengerjakan iman kita kepada Tuhan. Harus tuntas. Selesai jadi anak Tuhan. Terus jadi anak Tuhan. Tidak ada istilah setengah-setengah hati saudara. Iring Tuhan dengan setengah-setengah hati. Saudara perhatikan di situ. Jangan berhenti. Ada ayat bilang jangan mundur. Coba saudara baca Ibrani 10 ayat 38 ayat 39. Saya lihat ayat ini ya. Ibrani pasal yang ke-10. Saudara lihat ayat di situ ya, saya baca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38.
dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, artinya beroleh keselamatan. Artinya jangan mundur, jangan berhenti saudara, apalagi mau mundur saudara. Saudara lihat, berhenti saja, ini nasihat, jangan berhenti. Jadi harus tuntas, harus selesai saudara. Dan kita lihat saudara banyak hal yang sementara terjadi di kalangan kita anak-anak Tuhan. Ya sesuai firman Allah, semoga kita tidak masuk dalam nubuatan firman Allah orang-orang yang mengundurkan diri apalagi sampai murtad. Oh saudara, dijauhkan Tuhan. Ya, dijauhkan oleh Tuhan. Ya, apapun persoalan kita. Dan memang kita terus hidup dalam, katakanlah saudara, kita gereja Tuhan, kita kan dalam pertandingan iman ya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, terus pertandingan masih terus berlangsung sampai kita finish. Paulus katakan seperti itu. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan pertandingan iman dengan benar. Saya baca juga ayat ini tolong ya. Saudara lihat ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya coba kita lihat dalam firman Allah itu. Mengakhiri pertandingan iman saudara ya. Nah, lihat di situ ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman kita. Selesai dia saudara. Paulus ini bersaksi saudara, menuliskan saudara. Kata-kata yang membangun kepada anak rohaninya. Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Kita belum selesai ya. Kecuali Tuhan panggil kita mungkin besok. Ya, kita di dalam Tuhan, itulah kita mengakhiri dengan benar. Dengan baik di mata Tuhan. Kalaupun Anda sudah mulai melenceng dari firman Allah, katakan Tuhan, oh tolong saya. Ya, supaya saya menghadap Tuhan ini dalam keadaan yang siap. Saudara. Mengakhiri pertandingan iman yang benar. Kita lihat Paulus, pengalaman dia ketika dia dilahir barukan oleh Tuhan. Terjadi perubahan yang begitu radikal, saudara. Rohaninya bukan lagi rohani main-main, saudara. Orang bilang begini, pertama kali bertobat dan terakhir, saudara. Tidak ada jatuh bangun, istilah jatuh bangun. Tidak ada. Sampai saudara, dia pertaruhkan, dia menjadi martir. Saudara lihat ya, dia bukan mati karena sakit. Dia martir, mati syahid di penjara di Roma. Ini adalah bukti dia mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Jangan berhenti saudara. Ya kita terus bertanding. Amin. Pak Gembala yang bermisi, jangan berhenti, kalau boleh ya masih terus kembali ke suku Da'a saudara. Ya, didukung oleh jemaat-jemaat yang luar biasa di tempat ini. Amin. Terus selagi Tuhan berikan kepercayaan itu. Tuhan menaruh di hati kita untuk terus ya melayani Tuhan. Kapan lagi? Ada pujian bilang hidup ini adalah apa saudara? Kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini saudara. Kesempatan, sebab kesempatan ini hanya terjadi satu kali. Tidak akan terjadi kedua kali kalau bicara kesempatan saudara. Ya. Bicara waktu, kalau Tuhan memang saat Tuhan mau pakai kita, kerjakanlah saat itu juga. Jangan tunda, jangan tunggu lagi. Ibarat orang Cina itu, ya ada bahasa bilang begini, kalau bicara sesuatu hal yang segera kita perbuat, harus perbuat. So tidak akan lagi ada kesempatan. Artinya bahwa, saya ingat kata-kata itu, kesalahan menggunakan waktu akan hilang. Ya, kalau kita salah menggunakan kesempatan. Salah menggunakan uang masih bisa diperbaiki, betul tidak?
Masih ya. Tapi kalau saya bicara kesempatan yang berharga dan penting, dia tidak akan kembali. Sebab itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita menggunakan kesempatan ini. Untuk kita bisa apa? Berkarya bagi Tuhan, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 tadi saya sudah katakan itu ya. Layani Tuhan, menyala-nyala kita, jangan berhenti. Ada yang bilang begini, enggak bisa Pak Gembala, Pak Pendeta. Ya, enggak sanggup saya, enggak mampu saya hadapi, atasi persoalan saya. Ya. Saya percaya kalau orang betul hidup di dalam Tuhan, tidak ada satu persoalan yang tidak bisa teratasi. Semua mampu. Betul tidak? Alkitab bilang, ya firman Allah itu tidak sulit, tidak sukar, tidak juga berat untuk kita lakukan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 3 coba lihat. Apa betul ya, saya ingat ayat itu. Tidak berat itu firman Allah. Tapi kenapa jadi berat buat kita? Lihat ya ini ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu apa saudara? Tidak berat. Ya, berarti masih bisa ya, masih ringan perintah Tuhan. Menurut kita apa yang terberat? Perintah Tuhan pada kita. Ada orang bilang begini, malas saya ibadah. Di ibadah saya tidak dapat apa-apa, keterlaluan saudara. Bersyukur saudara di tempat ini mungkin hanya 2 kali ibadah. Saya ingat waktu saya jadi pengerja di Jakarta, 5 kali ibadah saudara. Tapi heran, tidak pernah capek, semangat, memuji, menyembah Tuhan. 5 kali ibadah. Kami pengerja-pengerja tetap siap. 5 kali saudara. Pada waktu itu ya. Sini masih 2 kali. Jadi ada semangat kalau kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara lihat ya. Apa yang kita tidak bisa mampu hadapi dan atasi. Kalau kita betul hidup dalam Tuhan. Yang diragukan saudara, kalau hidup kita belum betul sepenuh hati mengasihi Tuhan, itu pasti ada terjadi. Disitulah muncul keraguan dan kebimbangan. Betul tidak? Apalagi kalau kita mulai melenceng dari firman Allah. Firman Allah bilang Roma pasal 1, coba saudara lihat Roma pasal 1. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam iman. Dalam apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Coba lihat ya. Ayat yang pertama kalau tidak salah itu. Ya. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang apa? Percaya. Kita lihat ini Injil, kekuatan kita. Asalkan betul saudara, Anda hidup dalam firman Allah. Hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Dan memang agak rumit saudara, kalau kita tidak hidup dalam firman Allah saudara. Otomatis akan jadi berat saudara. Lakukan firman Allah akan jadi sulit dan akan jadi berat apalagi dalam ibadah seperti ini. Ya. Sehingga ada banyak orang yang mulai mengundurkan diri, sudah mulai malas ibadah. Pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau orang cinta Tuhan, kalau orang punya kuasa roh itu, meluap-luap dia. Amin. Ya. Lakukan firman Allah dengan benar. Ada hal yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita, saudara. Ya. Saudara lihat, kita tidak akan mungkin mundur dari Tuhan, apalagi berhenti dari Tuhan. Selama saya dan saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak bikin dosa maksudnya. Kita lihat ya, banyak perkara yang akan Tuhan bisa buat pada kita. Damai sejahtera kita akan melimpah, seperti saya katakan tadi, damai sejahtera itu hal yang paling utama dalam hidup perjalanan kita. Saya lihat ada satu ayat ya, sebelum saya akan akhiri. Yesaya pasal 48. Saudara lihat ini rahasia ada di sini ya. Rahasia sukacita kita di dalam Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Mari inilah akan membuat kita supaya sudah tidak ya betul-betul berhenti dan ketika kita lakukan firman akan menjadi lain.
Ayat 18 ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan apa saudara? Seperti sungai. Sudahkah damai sejahtera itu kita nikmati setiap hari? Ataukah kita bangun pagi kita marah-marah saudara? Ya, enggak ada apa, orang bilang enggak ada hujan, enggak ada apakah. Terus saudara, setiap hari tidak ada dalam ketenangan. Perhatikan di situ. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya. Artinya kalau kita perhatikan perintah, artinya di sini lakukan firman. Pertama, damai sejahtera itu seperti sungai, tidak pernah kering. Bahagia ada selalu. Terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Koreksi saudara, adakah itu dalam hidup saya? Hidup berumah tangga kita, ya orang akan kehilangan sukacita, orang akan kehilangan damai dan mudah sekali kehilangan damai kalau orang tidak di dalam firman Tuhan. Tapi kalau orang hidup dalam firman Allah, Tuhan akan terus buat damai sejahtera itu melimpah-limpah. Bagaikan Alkitab bilang, sungai yang tidak pernah kering. Dan kalau itu ada, tidak lagi dibilang bukan hanya pada saat saudara ada berkat dan lain sebagainya, tidak. Habakuk bilang apa? Saudara ya, kalau kita baca ya dalam firman Allah itu. Sekalipun apa? Itu sudah dijanjikan ya, sekalipun pohon ara tidak apa? Tidak berbuah, pohon zaitun apa? Ya. Itu lengkap kalau kita baca di situ. Mengapa orang seperti itu bisa tegar ya, menghadapi situasi, tetap saja bersuka cita. Tetap saja hidup dalam semangat saudara. Ada damai yang melimpah, tidur nyenyak, tidur nyaman dia. Betul. Tidur langsung puas. Ada orang tidak bisa tidur saudara. Sulit tidur. Ya karena ada masalah, ada pergumulan. Tapi kalau orang percaya pada Tuhan, harusnya tidak seperti itu. Ya. Sekalipun ada orang bilang, saya pernah baca saudara ya, ada kasur yang dijual katanya membuat ya nyaman tidur, cepat tidur, nyenyak tidurnya. Siapa bilang saudara? Itu iklan saudara ya. Namanya iklan. Tetapi saudara, kalau pikiran kita terbebani dengan persoalan dan pergumulan, memang akan jadi sulit tidur. Ya, enggak bisa nyaman tidur. Tapi kalau hati tentram, hati tidak ada hal-hal, saya sering bilang, saya kadang-kala lihat saudara, ada orang-orang sandar saja dia langsung tidur. Kadang-kala saudara saking nyenyaknya dia berputar di tempat tidur sudah jatuh ke lantai, dia tidak terasa dia jatuh ke lantai. Karena apa saudara? Nyenyak tidur dia. Sementara orang punya duit, punya usaha besar tapi sulit tidur, tidak bisa tidur. Istri saya punya sepupu satu kali di Jakarta, sering kali dia telepon kami. Dia katakan begini, minta tolong dulu, doakan saya. Kadang-kala jam 1, jam 2, sering berulang-ulang begitu. Ada apa ini? Saya tidak bisa tidur, tolong doakan saya. Ya, didoakan dia, terus kami doakan. Setelah didoakan, kami tanya besok, bagaimana? Puji Tuhan saya bisa tidur. Terus begitu lagi, akhirnya saya bilang begini, baca firman, berdoa dengan betul, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya sampai hari ini saya tidak bisa lagi bel, artinya berarti dia sudah tidur nyenyak saudara. Ya. Mari saya percaya hari-hari ini dalam kita menjalankan setiap kehidupan iman kita. Saudara lihat zaman Lot akan terulang kembali, Alkitab bilang tadi. Ya, apa yang kita persiapkan? Ini zaman akan semakin dahsyat saudara. Ya. Firman Allah memberitahu hal ini pada kita. Persiapkan iman kita saudara. 3 hal ini dalam firman Allah ini. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti saudara. Lari ke pegunungan. Gunung bicara tentang Allah. Tempat di sanalah kita tempat berlari saudara. Ya. Lari ke sanalah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Hari-hari dalam kita menjalani kehidupan ini, semoga kita akan terus bertambah-tambah. Ya,
Kita tidak lagi berkata kepada pergumulan terlalu berat, terlalu sulit saya hadapi. Justru dalam setiap kehidupan yang kita hadapi, alami, percayalah saudara bahwa itu adalah penyemangat kita. Ketika kita datang, diizinkan Tuhan ada persoalan, ada pergumulan. Mari kita tenangkan hati lalu kita sujud. Duduk di kaki Tuhan dan kita berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian kita. Apalagi di masa-masa gereja akan dibuat Tuhan menjadi sempurna. Saya sering bilang kepada jemaat, kita baca itu Daniel. Ya. Daniel kalau kita baca ya, Daniel pasal 11. Kalau kita lihat di situ, ada 3 yang Tuhan persiapkan buat kita gereja Tuhan. 3P namanya. Ya. Pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Itu Tuhan akan persiapkan kita, imannya seperti itu. Pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Sampai saudara, kita didapatkan, inilah anak-anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang betul kuat di dalam Tuhan. Dan siap saudara menyongsong kedatangan Tuhan. Mahkota telah tersedia dalam hidup kita, pada kita semua. Mari saudara, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita ini. Semoga perjalanan ya, kehidupan kita lihat apa yang terjadi di zaman Lot itu, kita mulai membenahi kehidupan ini. Ya mari teruslah ya, kita tidak kendor, kita tidak menjadi lemah dengan Tuhan. Tetapi kita mau tetap terus bangkit. Mari ada pujian yang berkata, ku tetap cinta, ya, ku tetap setia. Kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari di tempat ini, di dalam ruangan ini, saudara, kita telah belajar melihat kebenaran Tuhan ini. Apa yang sebetulnya yang harus kita persiapkan dalam hidup ini. Mulai dari engkau sebagai anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah-rumah tangga di dalam Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, kita sangat penting bagi Tuhan. Haleluya. Kita berkata, Tuhan, aku tetap mencintaimu, aku mau tetap setia dengan Tuhan. Nyanyi dengan iman. Ku tetap cinta, haleluya, walau badai datang menerpa. Puji Tuhan, ku tetap cinta. Amin, haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia. Puji Tuhan, haleluya. Kami mau setia dengan Tuhan. Ku tetap setia. Puji Tuhan. Walau topan datang menerpa. Amin Tuhan. Tetap setia. Lagi katakan, ku tetap cinta. Oh Yesus. Biarlah Tuhan beri kami hati yang tetap cinta Engkau. Walau persoalan, walau ada pergumulan kami, arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Walau badai datang menerpa usaha kami apa saja. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau tetap setia. Ku tetap setia, haleluya. Ku tetap setia. Amin, amin, amin. Dia tidak pernah berubah. Datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak. Kalau Tuhan menolong kita di beberapa tahun yang lalu, percayalah bahwa Dia pun juga akan menolong kita di tahun ini.
Kalau Dia selesaikan persoalan kita di masa-masa lalu, Dia juga akan menyelesaikan persoalan kita di masa sekarang ini. Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami mau beri hidup kami kepada-Mu. Berikan Tuhan dengan sepenuhnya, dengan segenap hati. Beri haleluya. Untuk selama-lamanya kami mau tetap setia dan cinta Tuhan. Terlalu banyak Tuhan, Engkau tahu, Engkau kenal, Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu. Engkau lihat kami saat ini, Engkau lihat kami dalam keadaan yang lemah, Engkau lihat kami dalam keadaan susah, Engkau lihat kami mungkin dalam persoalan dan pergumulan. Oh Tuhanku yang tetap hebat dan ajaib, Tuhan akan terus menopang menolong kami. Oh seluruh hari, terima kasih Tuhan. Mari izinkan Dia sudah tetap ada di hati. Katakan, Tuhan, saya mau tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya. Lagi katakan, ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Tuhan, mampukan kami terus untuk mencintai-Mu, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Oh Tuhan, katakan ku tetap setia. Ini doa kami, kerinduan kami Tuhan. Memampukan kami tetap mencintai dan mengasihi Engkau. Haleluya. Oh, ada badai, ada topan menerpa kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Terlalu banyak, benar Tuhan, terlalu banyak kasih-Mu yang kami rasakan. Haleluya. Angkat tangan-Mu saudara. Dia ada di sini. Dia kembali menolong engkau. Dia kembali menguatkan, meneguhkan engkau. Mungkinkah engkau hari-hari ini mulai lemah? Percayalah hari ini Tuhan akan mengangkat engkau kembali. Dia menguatkan, Dia memulihkan semangatmu. Oh Tuhan, haleluya. Di tempat ini Tuhan, di tempat ini, di ruangan ini, kami berseru kepadamu. Kami mau berserah kepadamu. Haleluya. Lagi terlalu banyak Tuhan. Yes Tuhan. Banyak sudah yang kami alami. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima, yang tak akan mungkin kami bisa balas. Ini doa kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus teguhkan kami, hiburkan kami. Oh, kami terus persembahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ada, Engkau menjadi kendali dalam hidup kami. Lagi, terlalu banyak Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terlalu banyak, tidak sedikit Tuhan. Banyak sudah pertolongan-Mu yang kami alami. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau mundur dari Tuhan. Bangkitkan roh kami, menyala-nyala Tuhan, mengasihi Tuhan. Seluruh kami bawa hidup kami, seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta. Terima kasih Biar Tuhan. ku tetap setia Haleluya. untuk Terima kasih Tuhan. selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami ada di tempat ini dan mendengarkan kebenaran-Mu. Kasih Tuhan. Tuhan tolong terus kami ada di dalam rencana-Mu. Memampukan kami ya Roh Kudus. Untuk kami akan tetap berlari dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tidak mau berlambat-lambat Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu Tuhan Yesus merindukan hal ini. Boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati kami semua, berkati kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya memotivasi kami terus dalam iman kepada Tuhan. Kami akan tetap semakin bekerja dan terus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong agar Tuhan kehidupan kami ini tidak terbawa dengan segala hal-hal dunia ini. Tetapi kami mau tetap mengarahkan pandangan kami ke depan. Kepada Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kami. Kepada Tuhan yang sudah membuat kami Tuhan memiliki keselamatan yang kekal ini. Kiranya Tuhan kami terus bekerja selagi hari siang. Selagi Tuhan ada waktu dan kesempatan. Untuk kami tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.